Perintah Kaisar Naga. Bab 531-535. Bab 531. Siapa kamu? Natansu menjadi semakin khawatir. Hahaha, tidak apa-apa untuk memberitahumu siapa kamu akan mati. Aku adalah tetua ketiga lembah Suanyu, dan gadis yang menghilang baru-baru ini adalah ulahku. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Ketua ketiga tertawa dengan arogan. Wajah Natansu sangat dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketua ketiga lembah Suanyu akan benar-benar bertindak sebagai master ramalan di kuil, dan kekuatan lembah Suanyu tampaknya melebihi perkiraan majelis pelindung hukum. Seorang penatua lebih kuat dari dirinya sendiri. Bahkan jika Natansu memiliki kemampuan untuk mencapai langit, tidak mungkin untuk menghancurkan lembah Suanyu. Anda harus tahu bahwa ada 4 tetua di lembah Suanyu, dan kekuatan pemilik lembah bahkan lebih tak terduga. Natansu tidak mengerti mengapa Winston Zhao mengirim dirinya untuk menyelidiki dan menghancurkan lembah Suanyu. Tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan tugas sama sekali. Faktanya, Natansu tidak tahu bahwa Winston Zhao tidak mengharapkan dia untuk menghancurkan lembah Suanyu sendiri. Dia mengandalkan Dev untuk mengambil tindakan. Selama Dev mengambil tindakan, lembah Suanyu akan dihancurkan. Tapi ini adalah akhirnya. Natansu hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerang dengan keras. Energi seluruh tubuh diberikan secara ekstrim, dan dia bertarung dengan ketua ketiga. Namun, tidak peduli seberapa keras Natansu bekerja, dia tetap kalah. Bang! Penatua ketiga menghancurkan dada Natansu dengan pukulan. Natansu terbang langsung, dan menabrak jendela dengan keras, menghancurkan seluruh jendela. Seteguk darah menyembur keluar. Natansu ingin bangun, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil, dan bawahan yang dia bawa juga mati dan terluka. Saya mengagumi majelis perlindungan hukum Anda, tetapi Anda hanya mengirim seorang master hebat untuk memprovokasi Suanyuegu saya. Apakah ini benar-benar membuat Suanyuegu kami takut? Penatua ketiga berjalan di depan Natansu dan menginjak dada Natansu dengan satu kaki. Bunuh jika kamu ingin membunuh, jangan terlalu banyak omong kosong. Meskipun Natansu telah dikalahkan, tidak ada kepanikan di matanya, dan dia berkata dengan muram. Saya mendengar bahwa majelis pelindung hukum adalah kumpulan pahlawan, dan itu benar-benar sesuai dengan reputasinya, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda mati dengan bahagia. Penatua ketiga tersenyum dingin, dan dengan satu langkah, tulang rusuk Natansu langsung patah. Rasa sakit yang parah menyebabkan Natansu berkeringat dingin, tetapi dia mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat adegan ini, wajah Maria menjadi sedikit pucat, dan dia menoleh ke samping, tidak mau melihat adegan ini. Sebelum keberangkatan, Maria masih membenci Natansu, tetapi saat ini, dia berharap Natansu akan baik-baik saja. Hanya saja sebelum dia berangkat, dia mengingatkan Natansu bahwa ada bencana darah, dan itu bukan omong kosong. Sekarang telah menjadi kenyataan, itu hanya bencananya sendiri, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, Dev di sisi lain berjalan keluar dari resor dan berjalan di sepanjang sungai kecil menuju kedalaman lembah Suanyu. Ada semakin sedikit turis, dan orang terakhir tidak terlihat. Gunung-gunung yang menjulang tinggi di kedua sisi hampir menghalangi sinar matahari, membuat ngarai sedikit gelap. Dev terus-menerus melihat medan di sekitarnya, memeriksa apakah ada fluktuasi aura di sekitarnya. Anda harus tahu bahwa banyak dari orang-orang di lembah Suanyu ini adalah penyihir, dan juga akan ada fluktuasi aura yang lemah di tubuh mereka. Selama orang-orang ini ada di dekatnya, Dev bisa merasakannya. Akan lebih baik jika dia dapat menemukan markas utama Suanyuegu, tetapi Dev tahu bahwa organisasi seperti Suanyuegu sangat tertutup, dan markas mereka tidak mungkin berada di tempat yang begitu ramai. Dev terus berjalan ke depan, dan setelah berjalan jauh, gelombang energi spiritual mulai menghantam Dev, dan kaki yang baru saja diangkat Dev diletakkan kembali. Melihat ngarai berlubang di depannya, Dev tiba-tiba mengeluarkan kekuatan spiritual dari jari-jarinya. Setelah maju beberapa meter, kekuatan spiritual tampaknya telah menabrak sesuatu, dan tiba-tiba sinar 4 merah menyala, dan sinar merah itu seperti jaring laba-laba. Menyebar dalam sekejap, dan kemudian menghilang. Itu seperti mengatur formasi. Dev tersenyum dingin, berbalik dan berjalan kembali. Bab 532 Musuh nomor 1. Di lobi kuil, tetua ketiga lembah Suanyu memandang Natansu dengan wajah ganas, dan hatinya membengkak hingga ekstrim. Hahaha, sepertinya ramalanku semakin baik, bahkan fisiognomi Liam mungkin bukan lawanku. Penatua ketiga tertawa, dan dia sangat bersemangat sehingga dia bisa menangkap Zaheri dan Maria.
Kamu sebaiknya membiarkan kami pergi, jika tidak, keluarga baikku di ibu kota tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu adalah lembah Suanyu kecil, dan keluarga baikku pasti akan dapat memusnahkanmu. Wajah Zaheri pucat, dan dia berkata dengan niat membunuh di matanya. Tuan Bai, karena saya tahu identitas Anda, saya berani menangkap Anda. Apakah Anda pikir saya akan takut pada keluarga Bai Anda? Saya akan menggunakan hidup kecil Anda untuk menukar sejumlah besar bahan obat dengan paviliun Raja Obat. Dan kekuatanku akan seimbang bahkan lebih tinggi. Penatua ketiga memandang Zaheri sambil menyeringai dan berkata dengan jijik. Zaheri terdiam. Pada saat ini, selain memelototi ketiga tetua untuk mengekspresikan kemarahannya, dia tidak bisa melakukan hal lain. Kekuatannya terlalu berbeda dari ketua ketiga. Maria bersandar erat pada tubuh Zaheri, gemetar di sekujur tubuh. Jika ramalanmu sangat akurat, pernahkah kamu meramal dirimu tentang tanggal kematianmu sendiri? Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari luar. Tuan Chen. Ketika Zaheri mendengar ini, dia sangat gembira dan berteriak keras. Dia tahu bahwa Dev ada di sini, dan mereka akan diselamatkan. Siapa kamu? Penatua ketiga mengerutkan kening dan berteriak dengan tajam. Terlihat sosok Dev perlahan muncul di pintu, matahari terbit menyinari tubuh Dev, dan bayangan panjang jatuh pada patung Buddha di lobi. Kamu siapa? Mata tetua ketiga sedikit menyipit, menatap Dev sedikit akrab, dan kemudian tiba-tiba membuka matanya, apakah kamu Dev? Aku tidak berharap kamu mengenalku. Dev juga sedikit terkejut, bagaimana bisa tetua lembah Suanyu ini mengenalnya? Kamu membunuh beberapa orang dari di lembah Suanyu, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Aku tidak berpikir kamu akan berani datang ke lembah Suanyu, ini adalah jalan ke neraka, kamu tidak bisa pergi, tidak ada pintu keluar kecuali ke neraka. Momentum tetua ketiga tiba-tiba datang bersama, dan bawahannya juga mengepung Dev. Nama Dev telah menjadi musuh nomor satu lembah Suanyu. Jangan bicara tentang lembah Suanyu kecilmu, bahkan jika itu adalah neraka yang sebenarnya, aku akan pergi jika aku mau. Begitu suara Dev jatuh, seluruh sosoknya langsung berubah menjadi bayangan. Bawahan Suanyu Egu yang mengepung Dev bahkan tidak melihat sosok Dev dengan jelas, dan mereka semua jatuh ke tanah satu demi satu. Penatua ketiga terkejut, dan bahkan Natansu, yang sedang diinjak, terbelalak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev, seorang pemuda berusia 20-an, bisa begitu menakutkan. Penatua ketiga takut, wajahnya menjadi jelek, kekuatan Dev telah melampaui imajinasinya. Sekali di arena kota Tianfeng, mereka telah melihat kekuatan Dev melalui ilusi, tetapi sekarang dalam waktu kurang dari sebulan, kekuatan Dev itu tumbuh begitu cepat. Kamu orang-orang di lembah Suanyu tidak terlalu kuat, beraninya kamu menyebut dirimu neraka. Dev tersenyum dingin dan berjalan menuju tetua ketiga. Jangan datang ke sini, atau aku akan membunuhnya. Mata tetua ketiga penuh dengan ketakutan, menginjak Natansu dan mengancam Dev. Selama dia mengerahkan kekuatan, Natansu akan langsung diinjak-injak sampai mati. Apa hubungannya dia denganku? Apakah kamu ingin membunuhnya? Aku bukan dari Majelis Pelindung Hukum. Jika kamu ingin membunuhnya, maka bunuh saja dia. Dev tampak acuh tak acuh dan terus mendekati tetua ketiga. Jangan datang ke sini, aku akan benar-benar membunuhnya. Penatua ketiga sedikit gemetar, matanya merah, dan dia berteriak pada Dev. Bab 533 Kematian tidak disayangkan. Tuan Chen, bunuh dia dan hancurkan lembah Suanyu, aku tidak takut mati. Natansu berkata dengan tegas. Lihat, dia sendiri tidak takut mati. Dev tersenyum. Apa? Penatua ketiga tampak gila, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan hendak menginjaknya. Bang! Sosok Dev melintas, dan tubuh tetua ketiga langsung tersingkir oleh telapak tangan, menabrak patung Buddha, dan menghancurkan patung Buddha. Natansu sudah menutup matanya dan siap menerima kematian, tetapi melihat bahwa tetua ketiga tidak bergerak, dia perlahan membuka matanya. Dia menemukan bahwa tetua ketiga telah lama menghilang, dan yang berdiri di depannya adalah Dev. Apakah kamu masih bisa berdiri? Jika bisa, kamu jangan berpura-pura mati. Dev melirik Natansu dan berkata. Natansu menggertakkan giginya dan berdiri meskipun sangat kesakitan. Dia hanya memiliki beberapa tulang rusuk yang patah, tetapi dia bisa menanggungnya. Penatua ketiga keluar dari reruntuhan, wajahnya sangat pucat, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Sudah waktunya untuk mengirimmu ke neraka. Tidak peduli seberapa bagus ramalanmu, kamu bahkan tidak tahu bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Dev tersenyum dingin. Pluk.
Penatua ketiga tiba-tiba berlutut di depan Dev. Jangan bunuh aku juga dipaksa, aku diracuni oleh Felix Qian itu, dan aku tidak ada hubungannya. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa membawamu ke lembah Suanyu, aku tahu mekanisme lembah Suanyu. Bagaimana cara menutup formasi dan membuka formasi? Penatua ketiga terus bersujud kepada Dev. Bagaimana mungkin formasi kecil bisa menghentikanku, tidak ada gunanya menahanmu. Dev berkata, mengangkat telapak tangannya langsung. Jangan bunuh aku tahu di mana gadis-gadis yang ditangkap ditahan, aku bisa membiarkan mereka semua pergi, jika beberapa saat kemudian, mereka semua mungkin mati. Penatua ketiga berkata dengan tergesa-gesa. Dev mengerutkan kening dan mulai ragu. Jika dia membunuh penatua ketiga sekarang, mungkin gadis-gadis yang tertangkap itu akan benar-benar mati. Melihat Dev memiliki keraguan, penatua ketiga memiliki ekspresi bahagia di matanya, dan buru-buru merangkak menuju Maria. Maria terkejut ketika dia melihat penatua ketiga merangkak ke arahnya, sementara Zaheri menjaganya dan menatap penatua ketiga dengan waspada. Nona, saya mohon Anda untuk membantu saya juga terpaksa tidak berdaya, bahwa Felix Qian menggunakan serangga Gu untuk mengendalikan kami, sehingga kami tidak akan berani melawan, kalau tidak saya tidak akan pernah mengkhianati ayahmu. Penatua ketiga memohon kepada Maria, dan dia berharap Maria juga bisa memohon untuk dirinya sendiri saat ini. Mengkhianati ayahku. Mata Maria terbuka lebar, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, kamu, apa maksudmu? Nona, kami adalah bawahan Tuan Shen, dan Felix Qian yang dengan sengaja mengusir Tuan Shen, dia sendiri yang menduduki lembah Suanyu, dan menggunakan serangga Gu untuk mengendalikan kami semua untuk bunuh Liam Shen, jadi dia akan menangkapmu lebih dulu, dan kemudian mengancam ayahmu. Penatua ketiga menjelaskan. Kamu berbicara omong kosong. Maria tidak bisa mempercayainya, dan tiba-tiba bangkit dan memelototi penatua ketiga, kalian semua adalah orang jahat, bagaimana mungkin kalian adalah bawahan ayahku, dan Suanyuegu ini? Bukankah ini hanya resor? Sejak kapan ayahku adalah pemilik lembah? Maria adalah orang biasa, jadi dia tidak tahu banyak hal, Liam telah menyembunyikannya darinya, dia tidak ingin putrinya pergi sesukanya. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim Maria ke sekolah di Kyoto. Nona, lembah Suanyu adalah sebuah organisasi, resor ini hanyalah kedok, lembah Suanyu yang asli masih ada di dalam, lembah Suanyu ini didirikan oleh Tuan Liam. Tiga tetua terus menjelaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ayahku membohongiku? Apalagi yang dia sembunyikan dariku? Maria tidak pernah bermimpi bahwa ayahnya adalah pemilik lembah. Bab 534 Kecurigaan. Berhenti bicara omong kosong, bawa aku untuk mengeluarkan gadis-gadis itu. Dev berkata dengan dingin kepada tetua ketiga. Baik. Tiga tetua mengangguk lagi dan lagi, bangkit dan berjalan menuju bagian belakang kuil bersama Dev. Nathan Su mengertakkan gigi dan mengikuti di belakang, sementara Zaheri membantu Maria yang hilang untuk mengikuti. Berjalan di belakang kuil, ada tebing besar, dan tebing yang menjulang tinggi memberikan rasa penindasan yang mendalam. Saya melihat penatua ketiga berjalan ke tebing dan mengetuk 3 kali dengan tangan mereka, dan segera sebuah pintu terbuka di tebing. Di dalamnya ada sel, di mana selusin gadis di penjara, dan ketika pintu sel dibuka, selusin gadis semuanya menyusut ke sudut. Penatua ketiga mengambil 2 langkah ke dalam, dan selusin gadis semua berteriak ketakutan. Melihat ini, Dev buru-buru memandang penatua ketiga dengan kemarahan di wajahnya. Ini yang Felix Qian minta saya lakukan. Melihat Dev memelototinya, tetua ketiga buru-buru membela dirinya. Maria tercengang setelah melihat gadis-gadis itu. Gadis-gadis ini seusia dengannya, tetapi saat ini, mereka semua mengenakan pakaian compang camping, seperti pengemis. Maria berjalan perlahan, dan semua gadis menjadi tenang ketika mereka melihat bahwa Maria juga seorang gadis. Kalian hanya sekelompok binatang. Melihat situasi para gadis, Maria memarahi Suanyuegu dengan gigi terkatup. Segera, di bawah kenyamanan Maria, semua gadis keluar. Tepat setelah berjalan keluar dari penjara, gadis-gadis itu melarikan diri seperti orang gila, karena takut ditangkap lagi, mereka tidak punya waktu untuk berterima kasih. Dev sebenarnya ingin mengirim seseorang untuk mengawal gadis-gadis ini kembali, tetapi sekarang semua gadis telah melarikan diri. Dev memandang penatua ketiga, sekarang bawa aku ke sarangmu. Penatua ketiga ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya menganggukkan kepalanya dengan gigi terkatup. Jika kamu berani bermain trik, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian.
Dev melihat bahwa Penatua ketiga ragu-ragu dan mengira dia akan bermain trik. Tidak berani, saya tidak berani. Penatua ketiga melambaikan tangannya berulang kali, hanya saja saya memiliki cacing gu di tubuh saya, sekarang Felix Qian tahu keberadaan saya seperti dia berada di bagian belakang saya, jika aku kembali ke lembah saat ini, aku khawatir dia akan curiga. Kalau begitu aku akan mengambil cacing gu darimu dulu, kata Dev. Cacing gu ini dibawa dari desa Miao oleh Felix Qian. Sudah ada di tubuhku selama beberapa tahun, menghisap darah dan esensiku, dan telah menjadi satu dengan tubuhku, jadi aku tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Penatua ketiga menggelengkan kepala. Ulurkan tanganmu, Dev berkata kepada tetua ketiga. Meskipun Penatua ketiga tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev, dia masih mengulurkan telapak tangannya dengan patuh. Saya melihat Dev menjepit jarinya, dan lampu merah samar muncul di ujung jarinya, dan kemudian Dev menunjuk ke telapak tangan tetua ketiga, dan sinar merah langsung memasuki tubuh tetua ketiga. Penatua ketiga mengguncang tubuhnya, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat kesakitan. Saya melihat sinar merah berkeliaran dengan cepat di tubuh tetua ketiga, seolah mengejar sesuatu. Huek! Tiba-tiba, tetua ketiga membuka mulutnya dan berteriak, dan serangga merah cerah itu keluar dari mulutnya. Begitu serangga itu melihat matahari, semburan asap merah muncul dan mati. Melihat cacing gu yang mati di tanah, mata tetua ketiga melebar, dia tidak percaya itu benar. Oke, cacing gumu sudah hilang, kita bisa pergi sekarang. Dev berkata dengan ringan. Penatua ketiga berlutut ke Dev dengan bunyi gedebuk, dan bersujud dengan putus asa. Selama bertahun-tahun, dia telah dikendalikan oleh serangga gu, dan dia telah melakukan banyak hal yang merugikan. Hatinya sangat tersiksa, tetapi hanya untuk bertahan hidup, dia hanya bisa mematuhi instruksi Felix Qian. Keluarkan cacing gumu, aku belum tentu bisa mengampunimu. Apakah kamu bisa bertahan hidup, itu tergantung pada kinerjamu sendiri. Dev berkata dengan dingin. Bab 535. Saya mengerti. Penatua ketiga mengangguk lagi dan lagi. Penatua ketiga membawa Dev dan yang lainnya menuju kedalaman lembah Suanyu. Pada saat ini, di aula kampangkalan lembah Suanyu, Felix Qian sedang bermain catur dengan Penatua Agung. Inilah yang paling disukai Felix Qian ketika dia memiliki waktu luang. Sudah waktunya untuk mendapatkan buku rahasia dan menghancurkan liam itu. Anda harus menangkap putrinya sesegera mungkin. Saya telah menerima pesan bahwa putrinya telah kembali dari Kyoto. Felix Qian berkata kepada yang lebih tua. Saudara ketiga sudah bersiap, saya yakin butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasil. Penatua berkata dengan hormat. Ngomong-ngomong, mengapa begitu lama sehingga untuk mendapatkan lebih dari 20 gadis sulit untuk mengatasinya? Felix Qian bertanya dengan sedikit marah. Ketua, saya sudah bertanya, dan Anda tahu bahwa di masyarakat saat ini, anak perempuan sangat terbuka, dan saudara ketiga telah menangkap banyak anak perempuan, tetapi sayangnya sedikit dari mereka yang masih perawan, jadi ini agak lambat. Penatua menjelaskan. Wanita tak tahu malu ini. Felix Qian mendengus dingin, mengambil bidak catur dan menjatuhkannya. Tetapi pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di pot tanah liat di samping Felix Qian, dan cacing gu di dalamnya tampak ketakutan. Felix Qian tertegun sejenak, buru-buru membukanya, dan wajahnya langsung berubah. Tuan Gu, ada apa? Yang lebih tua bertanya. Felix Qian mengulurkan tangannya dan mengeluarkan cacing gu besar dari pot tanah liat, mengerutkan kening dan berkata, Penatua ketiga sudah mati. Apa? Apakah anak ketiga sudah mati? Wajah tetua agung penuh dengan ketidakpercayaan. Ini cacing gunya. Sekarang cacing gu sudah mati, itu membuktikan bahwa tetua ketiga sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Felix Qian berkata dengan wajah muram. Mungkinkah seseorang dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto? Kami membunuh banyak orang dari Majelis Penjaga Hukum baru-baru ini. Mungkin seseorang dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto menyerang. Penatua berpikir sejenak. Itu mungkin. Felix Qian mengangguk, bawa seseorang untuk melihatnya. Jika Anda benar-benar dari Majelis Pelindung Hukum Kyoto, jangan berkonflik dengan mereka terlebih dahulu. Jika Winston Zhao memimpin tim secara langsung, itu akan merepotkan. Kekuatan yang ada saat ini masih tidak cukup untuk melawan Majelis Pelindung Hukum dari ibu kota, dan kita harus menghindari konflik untuk saat ini. Felix Qian memerintahkan kepada yang lebih tua. Oke, Penatua bangkit, berbalik dan berjalan keluar. Ketika aku menjadi terbiasa dengan 5 racun, akan menjadi apa Majelis Pelindung Hukum Kyoto? Rasa dingin melintas di mata Felix Qian.
Tetua ketiga membawa Dev dan mereka telah meninggalkan resor dan tiba di pedalaman lembah Suanyu. Dev pernah ke sini sebelumnya, dan ada formasi di depannya, yang seharusnya menjadi peringatan. Tuan Chen, ada formasi di depan Anda. Selama orang asing menerobos masuk, Felix Qian akan tahu. Saya akan membuka formasi terlebih dahulu. Setelah ketiga tetua selesai berbicara, mereka berjalan menuju dinding batu. Jangan terlalu merepotkan, Dev berkata dengan ringan, menjentikkan jarinya, dan sinar merah menyala. Setelah menyentuh formasi, sinar merah menyebar dengan cepat, dan kemudian menghilang. Setelah melakukan semua ini, Dev berkata dengan ringan, ayo pergi. Penatua ketiga memiliki pandangan yang luar biasa di matanya, jakunnya berguling 2 kali, dan kemudian terus memimpin. Nathan Su, yang mengikuti di belakang, melihat kekuatan Dev saat ini, dan seluruh wajahnya panas. Dia selalu menganggap Dev sebagai putra yang kuat, tetapi dia tidak ingin kekuatan Dev menjadi begitu kuat. Sekarang dia bisa mengerti mengapa Winston Zhao ingin dia terhubung dengan Dev, mengapa dia berani mengirimnya untuk membawa seseorang untuk menghancurkan lembah Suanyu, karena keberadaan Dev, jadi Winston Zhao bisa yakin. Setelah terus berjalan ratusan meter, cahaya menjadi lebih gelap, dan suhu semakin rendah, membuat orang merasakan dingin yang menakutkan. Maria mengencangkan kerahnya dengan dingin, dan Zaheri memanfaatkan situasi untuk memeluk Maria, sehingga dia bisa lebih hangat, dan Maria tidak menolak. Bersambung.